Halo adik-adik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal bagian C dari latihan ulangan bab 5, halaman 85 sampai 86 dari buku Erlangga ESPS Bahasa Indonesia kelas 6 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja nomor 1. Perhatikan judul teks eksposisi berikut. Makanan bergizi seimbang. A. Tulislah 3 perkiraan informasi berdasarkan judul teks tersebut. Nah, di sini Kak Akidah menuliskan 3 perkiraan informasinya itu. Yang pertama ada pengertian makanan bergizi seimbang. Yang kedua zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Dan yang ketiga jenis-jenis makanan bergizi seimbang. Berikutnya yang B, tulislah sebuah teks eksposisi dengan judul tersebut. Tulislah teks dalam 3 paragraf. Gunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Nah, untuk yang B ini di situ bisa variatif ya adik-adik ya. Jawabannya tergantung adik-adik. Nah, di sini Kak Akidah contohkan seperti ini. Adik-adik boleh banget ya kalau ingin mengarang sendiri. Nah, di sini judulnya makanan bergizi seimbang. Nah, paragraf pertama, makan menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Untuk bisa bertahan hidup, kita harus mengonsumsi makanan dan minuman sehat secara rutin. Secara ilmiah, tubuh manusia membutuhkan gizi seimbang untuk dapat melakukan proses metabolisme. Tak cuma itu, makanan diubah menjadi energi dalam tubuh agar bisa melakukan berbagai aktivitas. Paragraf berikutnya, selama hidup, untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang sebenarnya tak sulit. Kita bisa mengonsumsi sumber protein dan karbohidrat sederhana, seperti tempe dan tahu. Dalam praktiknya, kita seringkali tak memperhatikan asupan gizi yang dikonsumsi. Makanan tak sehat atau fast food jadi menu sehari-hari yang paling mudah ditemukan. Paragraf berikutnya, makanan cepat saji atau fast food dapat memicu beragam penyakit. Malnutrisi dalam jangka panjang dapat menghambat pertumbuhan serta metabolisme. Oleh sebab itu, mulailah beralih ke makanan dengan gizi seimbang. Temukan sumber makanan sehat sederhana yang sesuai dengan biaya bulanan. Nah, ini contohnya ya adik-adik ya. Kalau adik-adik punya jawaban yang lain boleh banget, karena ini jawabannya bisa variatif ya. Antar teman adik-adik juga bisa jadi berbeda jawabannya ya. Gitu. Oke, halaman berikutnya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 sampai 5. Nah, di sini juga sama nih judulnya makanan bergizi seimbang. Nah, adik-adik boleh banget dibaca dulu ya bacaannya biar nanti untuk pembahasannya lebih paham. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2-nya. Apa pengetahuan lama yang kamu ketahui tentang topik teks tersebut? Apa pengetahuan baru yang didapatkan setelah membaca teks tersebut? Tulislah perbandingannya. Nah, di sini untuk pengetahuan lama dan pengetahuan barunya ini ya. Untuk pengetahuan lama dulu. Nah, di sini tubuh memerlukan makanan yang bergizi agar sehat. Ini pengetahuan lama. Mungkin adik-adik juga udah paham ya, udah tahu tentang ini. Nah, pengetahuan barunya ternyata tiap orang memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Berikutnya pengetahuan lamanya, makanan bergizi seimbang merupakan makanan sehat. Pengetahuan barunya, jangan mengonsumsi makanan secara berlebihan ataupun kurang. Sesuaikan dengan kebutuhan tubuh dalam porsi yang seimbang. Kemudian pengetahuan lamanya, makanan yang bergizi merupakan sumber energi bagi manusia. Sedangkan pengetahuan barunya, bahan makanan yang bergizi seimbang dapat dibagi menjadi sumber energi dalam kurung karbohidrat, zat pembangun dalam kurung sayuran, dan zat pengatur dalam kurung ikan, ayam, dan telur. Nah, ini untuk perbandingan pengetahuan lama dan pengetahuan barunya ya adik-adik ya.
Berikutnya nomor 3, bagaimana pengelompokan bahan-bahan makanan bergizi seimbang? Nah, pengelompokannya, nah ini maaf, ini salah, ini soal berikutnya ya. Nah, ini dulu ya. Pengelompokannya itu makanan sebagai sumber energi. Ini jawabannya ya, nomor 3 nih. Ya, pengelompokannya jawabannya ini. Yang pertama, makanan sebagai sumber energi. Contohnya beras, jagung, gandum, dan umbi-umbian. Kemudian makanan yang mengandung zat pembangun. Contohnya sayur dan buah-buahan. Dan yang ketiga, makanan yang mengandung zat pengatur. Contohnya ikan, telur, ayam, dan kacang-kacangan. Ini ya. Berikutnya yang nomor 4, bandingkan perkiraan informasi yang kamu tulis pada soal nomor 1 dan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks tersebut. Nah, jadi nomor 4 ini ya jawabannya juga bisa variatif adik-adik ya. Ini berhubungan dengan soal nomor 1. Jadi kalau nomor satunya adik-adik udah menuliskan seperti yang tadi yang Kak Akidah sebutkan, itu berarti disesuaikan. Kalau menulisnya berbeda nanti disesuaikan juga. Pokoknya nomor 4 ini berhubungan dengan soal nomor 1. Nah, karena nomor 1 itu kan tadi sudah ditulis ya. Nah, ini perkiraan informasinya kita merajuk pada yang nomor 1. Oke, ini ya. Nah, ini jadi nanti disesuaikan adik-adik dengan jawaban soal nomor 1 ini. Ya, nah di sini Kak Ida sudah tuliskan. Nah, ini ya. Perkiraan informasinya kan tadi yang pertama ini pengertian makanan bergizi seimbang. Nah, sesuai isi teksnya nih, makanan bergizi seimbang adalah mengandung zat gizi yang diperlukan tubuh dalam porsi seimbang, tidak berlebihan ataupun kurang. Nah, ini seperti yang ada di paragraf ya adik-adik ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Itu. Kemudian yang kedua, zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Nah, isi teksnya, sehari-hari kita memerlukan asupan gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan serat. Nah, ini yang ada di isi teksnya ya adik-adik ya. Berikutnya yang ketiga, perkiraan informasinya itu adalah jenis-jenis makanan bergizi seimbang. Nah, isi teksnya, bahan-bahan makanan bergizi seimbang dapat dikelompokkan menjadi sumber energi, sumber zat pembangun, dan sumber zat pengatur. Ini ya jawabannya untuk perkiraan informasi dan isi teksnya. Itu ya. Oke, berikutnya yang nomor 5, tulislah satu kalimat majemuk bertingkat yang ada dalam teks tersebut. Nah, jawabannya yang ini adik-adik. Nah, ini ya. Kita perlu makan dengan teratur setiap hari agar tubuh berenergi. Ini ada di paragraf 1 ya adik-adik ya. Nah, itu adalah satu kalimat majemuk bertingkat yang ada di dalam teks. Yang ini ya. Nah, ini ya. Kita perlu makan dengan teratur setiap hari agar tubuh berenergi. Gitu ya adik-adik. Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Untuk pembahasan soal yang lainnya akan ada di video berikutnya. Silahkan adik-adik bisa cek di playlist untuk pembahasan soal-soal dari mata pelajaran yang lainnya. Nah, buat adik-adik yang baru join di channel Kak Akidah, untuk pembahasan soal khusus matematika, silahkan adik-adik bisa cek di channel Kak Akidah yang satunya ya, di @nurakidah02. Semoga bermanfaat. Terima kasih.